Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudara kita Abu Muhammad dari Aceh Barat Daya, Indonesia. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh melakukan onani untuk program inseminasi? Karena sebuah penyakit yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan sperma ketika berhubungan. Saran dari dokter, boleh dilakukan onani. Tapi apakah di dalam Islam dibolehkan? Mohon petunjuknya Ustadz, karena kami sudah 5 tahun tidak punya keturunan. Jazakallahu khairah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Onani secara asal diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan onani pada asalnya diharamkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berdalil dengan ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Di antara tanda-tanda seorang mukmin, ya, di antara tanda-tanda kaum mukminin yang selamat adalah mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Mereka yang menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Kecuali kepada istri-istri mereka. Atau kepada budak-budak wanita mereka. Yang seperti itu tidak dicela di dalam Islam. Akan tetapi, orang yang mencari kenikmatan di selain 2 cara tadi, yaitu selain kepada istrinya dan selain kepada budak wanitanya, faulaika humul 'adun. Mereka itulah orang yang melampaui batas. Ya. Mereka orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan onani masuk dalam keumuman ini. Onani itu mencari kepuasan dengan kemaluan selain dengan cara berhubungan intim dengan istri, selain berhubungan intim dengan budak wanita. Sehingga onani ini menjadi diharamkan. Kecuali kalau onaninya dengan tangannya istri. Kalau onaninya dengan tangannya istri atau tangan budak wanita, maka tidak ada masalah. Karena itu masuk ke umuman tadi. Bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang dengan budak wanita. Tapi kalau onani dengan tangan sendiri, pada asalnya diharamkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya adalah ketika ada orang sakit, dia tidak bisa mengeluarkan sperma, tidak bisa mengeluarkan maninya ketika berhubungan intim, sehingga menjadikan dia
tidak bisa mendapatkan keturunan. Bolehkah dia mengeluarkan maninya dengan cara onani agar nantinya dia bisa mendapatkan keturunan? Mungkin dengan bayi tabung atau dengan cara yang lain. Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bisa dimasukkan ke dalam keadaan darurat atau paling tidak keadaan yang sangat mendesak sekali. Dan sesuatu yang diharamkan itu bisa dibolehkan ketika ada keadaan darurat. Kata para ulama, ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan-keadaan darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang diharamkan. Dalam kaidah yang lain, para ulama mengatakan, al-hajatu tunazzal manzilatad darurah. Keadaan yang mendesak itu bisa disamakan dengan keadaan darurat. Dan kasus yang ditanyakan ini tidak keluar dari dua keadaan ini. Kalau bukan darurat, maka dia adalah kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita larang onani di sini dan akhirnya dia tidak punya keturunan. Maka ini sesuatu yang mudarat yang sangat besar. Maka dalam keadaan yang seperti ini onani dibolehkan. Bukan karena onani pada asalnya dihalalkan, tidak. Tapi karena ini keadaan darurat atau keadaan yang sangat mendesak sekali. Apalagi kalau kita tahu bahwa pada asalnya memang onani itu diperselisihkan oleh para ulama, meskipun kita menguatkan pendapat yang mengharamkan. Tapi adanya khilaf tersebut menunjukkan bahwa keharaman di sini bukan keharaman yang sangat berat sekali. Bukan dosa besar. Bukan dosa besar. Nyatanya sebagian ulama membolehkannya. Walaupun itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengharamkannya sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dosa yang bukan dosa besar ketika ada keadaan darurat atau keadaan yang sangat mendesak sekali, maka insya Allah itu menjadi dibolehkan. Namun yang perlu diperhatikan juga di sini, ada kaidah yang membatasi kaidah tadi. Ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Darurat itu harus disesuaikan kadarnya. Kita butuh berapa kali onani? Kalau misalnya hanya butuh sekali saja, maka yang kedua menjadi haram. Kita hanya butuh 3 kali, yang keempat jadi haram. Kita hanya butuh 5 kali, maka yang keenam haram. Ketika tidak dibutuhkan, maka hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu diharamkan. Demikian jawaban dari pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.